Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11B dengan penyaji adalah Mbak Feni Kurniawati dengan judul pemanfaatan aplikasi game Kahoot untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 6 SD Negeri Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar diawali dari pembukaan oleh moderator, kemudian paparan singkat rancangan aktualisasi Mbak Feni Kurniawati, dilanjutkan dengan testimoni dari mentor Bapak Sunarto MPD. Kami harapkan Bapak memberi testimoni dan penguatan apa, karena pada prinsipnya rancangan aktualisasi ini harus diwujudkan di 2 bulan ke depan, sehingga kami harapkan testimoni Bapak dan penguatan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pelaksanaan 2 bulan ke depan. Dan kemudian penguji adalah Bapak Insinyur Slamet Sugianto, MURP. Untuk selanjutnya kepada Mbak Feni Kurniawati, waktu kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugianto, MURP. Mbak, suaranya kurang jelas, Mbak Feni. Bisa agak keras. Yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugianto, MURP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu DRA Nani Widianingsih MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Sunarto MPD selaku mentor. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menghadiri acara seminar rancangan aktualisasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Feni Kurniawati, SPD. Saya peserta Latsar golongan 3 dari Kabupaten Jombang, angkatan 11 kelas B. Judul dari seminar rancangan saya ini adalah pemanfaatan aplikasi game berbasis Kahoot dalam meningkatkan motivasi siswa kelas 6 SDN Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Adapun latar belakang saya memilih isu ini adalah yang pertama, kasus COVID-19 Indonesia semakin naik, semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada banyaknya instansi pemerintah yang membatasi mobilitas dalam kegiatan sehari-hari, termasuk juga instansi sekolah, di mana Menteri Pendidikan Nasional telah memutuskan untuk memperpanjang masa belajar anak di rumah dan membatasi kegiatan tatap muka sejak akhir Maret sampai dengan sekarang. Itu yang saya pilih ialah memanfaatkan aplikasi, memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan anak agar anak tidak bosan untuk belajar di rumah. Jadi ada variasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Manfaat dari isu yang saya ambil, manfaat dari judul yang saya ambil ialah saya ingin untuk sekolah, manfaat untuk sekolah adalah sekolah itu tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik bagi pendidik maupun bagi siswa. Saya ingin agar guru itu tidak gaptek. Jadi tahu teknologi, perkembangan teknologi itu tahu. Untuk siswa di sini saya ingin anak-anak itu kan sekarang itu sudah bisa mengaplikasikan HP, terutama Pak, daripada untuk dibuat yang bermacam-macam, lebih baik dipakai untuk edukasi, media edukasi seperti itu. Dan untuk
kegiatan rancangan aktualisasi saya ada 9, Bapak. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait dengan isu yang saya ambil, terkait dengan rancangan aktualisasi yang saya susun, berkoordinasi. Yang kedua, saya menyusun perangkat pembelajaran, yaitu RPP, yang terdiri dari 2 tema, yaitu tema 2 dan tema 3. Yang ketiga, menyusun evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi game Kahoot. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi kepada siswa dan wali murid terkait dengan kegiatan ini. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui APP yang sudah disusun. Yang keenam, melaksanakan kegiatan evaluasi dengan aplikasi game Kahoot yang sudah disusun tadi. Yang nomor 7, melakukan evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari RPP maupun dari evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi game Kahoot. Yang kedelapan, melakukan evaluasi menyusun laporan untuk diserahkan kepada mentor terkait dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Seperti itu, Bapak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Mbak Feni Kurniawati. Untuk selanjutnya kepada mentor Bapak Sunarto, waktu kami persilahkan. Mohon maaf Bapak, suaranya kirang cetok. Nggak ada suaranya, Bapak. Suaranya suaranya belum masuk, Bapak. Cek. Belum, Bapak, belum. Suaranya belum, Bapak. Mbak Feni ada di sebelahnya? Mbak Feni, Mungkin ganti HP-nya Mbak Feni dulu. beda tempat apa jadi satu sama Pak Sunarto, Mbak Feni? Saya satu tempat tapi beda ruangan, Ibu. Coba dibantu, Mbak. Coba dibantu, Mbak. Pak Sunartonya, nggih. Suaranya enggak. Nggak ada suaranya. Di dulu karena suaranya nggak ada. Pause dulu ya. Waalaikumsalam. Saya hormati Bu, dan saya hormati pengisi serta Bapak Ibu panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Feni Kurniawati, guru saya dari SDN Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Kemudian perkenalkanlah, nama saya Sunarto, selaku mentor yang pekerjaan hubungan kedinasan dengan Bu Feni Kurniawati adalah selaku pengawas di SDN Pojok Kulon, Bapak Ibu. Kemudian menanggapi dan mendukung apa yang telah direncanakan sesuai dengan persetujuan saya, Bu Feni Kurniawati akan memanfaatkan game jenis Kahoot untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring yang akan dilaksanakan pada siswa kelas 6 SDN Pojok Kulon. Jadi saya selaku mentor itu betul-betul menyetujui rencana aktualisasi tersebut dan alasan bahwa akan dilaksanakan pada siswa kelas 6. Dengan logikanya kalau siswa kelas 6 itu mereka sudah bisa mengoperasikan HP,
Kemudian juga bisa menggunakan HP untuk menunjang kegiatan pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan game jenis Kahoot. Dari selaku mentor juga pengawas sekolah, saya nanti juga akan mendampingi beliau, Bu Penny, terutama dalam melaksanakan rencana yang nomor 4 dan nomor 9. Yang nomor 4 adalah mengadakan sosialisasi kepada wali murid kelas 6. Jadi supaya nanti pada waktu mengadakan sosialisasi kepada wali murid kelas 6 itu berlangsung lancar, itu rencana saya akan hadir ke sekolah Ibu Bapak, ke sekolah SDN Pojok Kulon. Membantu supaya memberikan atas kegiatan tersebut. Juga tadi sudah ngomong-ngomong secara lisan bahwa Bu Penny akan membantu kuota internet sebesar sekitar 20 atau 25.000 untuk masing-masing peserta didik dengan tujuan meringankan beban orang tua untuk memberikan kuota pada waktu melaksanakan KBM dengan daring, juga menerapkan game Kahoot itu Ibu Bapak. Kemudian yang lebih penting lagi adalah saya selaku mentor juga ikut bertanggung jawab secara moral dan mental supaya rencana kita nanti betul-betul dapat dilaksanakan 100%, dapat disusun laporannya mulai dari bab 1 sampai bab 5. Demikian juga menyusun untuk nanti pada akhir kegiatan melaksanakan presentasi laporan hasil kegiatan aktualisasi di sekolah. Demikian juga akan tetap mendampingi guru saya dalam hal melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya adalah betul-betul berhasil secara kegiatan, juga mendatangkan manfaat bagi peserta didik, terutama adalah peserta didik di kelas 6 SDN kepada sekolah atau lembaga yang Bu Penny tempat bekerja, yaitu di SDN Pojok Kulon Kecamatan Ketanting, Bapak. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua bantuannya dari Bapak Ibu, dari Bapak Ibu Sendiri dan panitia. Semoga kegiatan berjalan lancar dan mereka teman-teman kita yang saat ini sedang melaksanakan diklat karena sudah mendekati akhir kegiatan, sehingga semuanya sehat, lancar, sehingga mendapatkan hasil kegiatan dan kedinasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada penguji waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Nani selaku moderator, Pak Sunarto selaku mentor. Terima kasih sudah memperkuat apa yang direncanakan oleh Bu Penny. Untuk Penny, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Muridnya berapa? Muridnya 16, Muridnya Bapak. 16. 16 ping selawe, 100 ya wis. Ya, 100. Rawopo. Yo PNS. Nah, oke. Semuanya sudah punya HP anunya? Sudah, Bapak. Apa muridnya? Sudah. Sudah tahu semuanya punya? Sudah. Bisa. Bisa. Oke. Karena itu yang pokok kan, nanti kalau HP ini ora iso nginstal wis penuh anunya, apa rame kan ora iso mlaku. Nah, sekarang gini. Kahoot itu kan pada prinsipnya kan isinya kan kuis tanya jawab. Ya lah. Nah, sekarang bagaimana Anda mengintegrasikan itu dalam proses pembelajaran? Saya mengintegrasikan Kahoot dalam proses pembelajaran. Saya membuat kuis berupa soal-soal, Bapak. Jadi nanti di Kahoot itu aplikasinya kan ada
beberapa macam tema. Di antaranya ada pertanyaan dengan kuis multi choice, yaitu pilihan ganda. Ada juga puzzle. Jadi nanti anak-anak misalkan untuk materi adaptasi pada makhluk hidup. Nah, di situ saya memberikan clue atau petunjuk, ada puzzle hewan, misalkan hewan buas. Nah, saya memberikan petunjuknya, hewan apakah yang beradaptasi dengan cara mimikri, misalkan seperti itu. Itu untuk pilihan yang kedua. Ada juga pertanyaan yang langsung dijawab anak, Bapak. Jadi berupa isian atau uraian. Dan yang keempat itu tentang tayangan. Jadi ada video, bisa diberi video atau gambar dan anak itu menebak. Jadi nanti di video itu anak bisa menalar atau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah itu nanti semuanya diimplementasikan dalam proses sesuai dengan apa temanya ya, tematik. Iya, sesuai dengan tema. Oke. Itu di kegiatan sudah dirinci seperti itu belum? Ampun, Bapak. Ono angin meni bertiup loh. Sosialisasi oke, bentar. Syaratnya umum. Oleh grup materi telah tersedia di Google Site. Oh, jadi berarti mereka sebelum berkahudria mereka diharapkan sudah membaca materi yang di pakai Google Site, saya mengupload materinya di Google Site, kemudian saya melaksanakan evaluasinya memanfaatkan aplikasi Kahoot tersebut. Maksudnya gini loh, kan Kahoot ini kan tadi isinya adalah kuis. Berarti kan harusnya memang materinya dulu disampaikan, baru ada kuis atau kuis dulu, kemudian materi, kemudian kuis gitu kan. Ya seperti itu. Tidak terlalu jelas, Bapak. Pripun? Materi, gini, materinya nantinya itu berarti siswa belajar mandiri. Iya, Bapak. Tetapi saya juga memberikan umpan balik dari pembelajaran yang sudah saya berikan di Google Site tersebut. Sebelum saya memberikan soal lewat apa umpan balik? Saya biasanya lewat grup WhatsApp, Bapak. Saya membentuk grup WhatsApp kelas 6 itu sudah ada. Biasanya saya mengulas materinya dari situ. Bisa berupa voice note atau saya yang mengajar, biasanya saya video dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Berarti kan memang harus diintegrasikan karena Kahoot itu kan memang prinsipnya adalah kuis kan, lebih mengecek pemahaman gitu kan. Berarti kan tetap harus dikaitkan antara materi dengan kuisnya. Kalau sudah seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi tolong nanti dipastikan bahwa itu sudah tersusun di kegiatan dan tahapannya. Bahwa ada penyampaian materi, ada apa namanya tadi, umpan balik yang lewat penyampaiannya lewat kuis, umpan baliknya lewat Kahoot. Mungkin urutan lanunya bisa ditunjukkan dengan lebih baik nantinya. Oke. Karena persennya juga 16 ya, terlalu banyak. Oke. Oh ya, karena ini rencana Anda nanti kegiatan-kegiatan yang tahapan-tahapan yang bunyinya siswa melakukan apa itu jangan seperti itu. Tapi Anda melakukan apa untuk menjadikan siswa melakukan hal tersebut. Karena ini rencana Anda. Bukan RPP. Kalau RPP kan gitu, guru melakukan apa. Ini rencana kegiatan Anda. Jadi jangan siswa melakukan apa, tapi Anda melakukan apa untuk siswa agar dia melakukan itu. Nah, nanti itu diperbaiki kan. Kemudian seperti yang lainnya, sebentar. Ketika Anda melakukan evaluasi, Anda menerapkan nasionalisme. Bagaimana kira-kira Anda menerapkan nasionalisme ketika melakukan? Untuk poin evaluasi nih, Bapak nih. Bapak.
Enggak evaluasi, tapi Untuk evaluasi, saya menerapkan Nasionalisme. monggo Bu. Ibu Nani, monggo. enggak terus. Terus silakan. Saya menerapkan nasionalisme, Bapak. Di sini saya tidak memandang anak itu kan tidak seperti itu. Saya juga harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau memihak salah satu anak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, Terima kasih, demikian Bapak. dan Yuk. hasil penyempurnaan rancangan aktualisasi yang harapannya nanti bisa lancar diimplementasikan di 2 bulan ke depan, sehingga masukan-masukan dari mentor dan penguji saya kira sangat bagus untuk ditindaklanjuti dan kemudian dijadikan sebagai catatan ya, tertuang di kertas kerjanya. Dan kami mohon mentor untuk mendampingi dari tahap awal sampai akhir implementasi kertas kerjanya. Dan jadi sulit karena situasi pandemi ini, sehingga saya kira kerjasama yang bagus akan melancarkan apa yang menjadi rencana Mbak Penny. Terima kasih kepada mentor. Kami harapkan kita ketemu lagi 2 bulan ke depan untuk laporannya. Dan terima kasih kepada Pak Slamet atas penyempurnaannya. Dan saya kira semangat Mbak Penny, hasil terbaik terus-menerus. Dan jangan lupa laporannya ke kami.